endus aja. Karena awal-awal tuh yang aku ngerasa mungkin ya masih ada tuh aroma-aroma ibu antara Yuk, Roh. Oke, Om Ikang, Kak Cika dan Kak Bella mungkin boleh Ciki. Kak Ciki dan dari Kak Bella mungkin boleh dijelaskan agenda hari ini apa semua. Ya, hari ini alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan 100 hari tahlilan wafatnya almarhumah Marissa Grace Fauzi binti Al-Hab, ibu istri saya kesayangan yang telah meninggalkan kami. Dan tadi agendanya ya kita emang mengundangnya tertentu aja karena emang sekarang kan yang 100 hari ini benar-benar pengen banyak lebih dalam ininya doanya ya daripada orangnya. Jadi ada Kak Diaku terutama itu dan juga teman-teman istri saya kayak teman-teman ada beberapa profesor tadi kan datang ya, dan juga murid-muridnya ya, dan bimbingannya dan sesama dosen itu yang paling utama. Begitu dan saudara-saudara kita lah, sama teman-teman saya juga ada ADMS, kemudian Malik tadi. Tadi juga mengundang anak-anak dari panti ya. Saja sebenarnya. Mungkin seperti Iya. apa sih? Ya mungkin itu permintaan dari yayasan almarhum atau seperti apa? Kalau kita di kerja Dede itu selalu bantu kita ya dari Dede itu pertama dompet dompet duafa. Kenapa? Karena dari pertama Dede bangun tuh istri saya selalu bantu Dede gitu. Saya ikut-ikutan karena dia emang hobinya apa ya, kalau ada Filantropi yang gitu ya filantropi yang seperti itu dia langsung ayo kita bantu. Nah, aku jadi ikut-ikutan juga bantu. Ya alhamdulillah sekarang dia jadi partner kita dalam suka dan duka lah dalam kondisi seperti sekarang kan, apalagi waktu 3 hari itu saya nggak bisa ngapa-ngapain ya kan. Alhamdulillah teman Dede semua tuh yang bantu kita ya. Jadi ya disitulah pertemanan yang abadi ya kita sama Pak Parmi Hadi juga dari pertama kali dekat banget gitu. Artinya meneruskan jejak almarhum. Iya memang aku kan begitu ya, yang maksudnya yang harus kita lakukan tuh untuk supaya dia selamat ya, aman di akhirat juga lapang ini kuburnya, dan juga kita kirim doa terus ya, sedekah atas nama dia, pahala berdoa anak yang soleha, dan juga anak-anak didiknya itu termasuk doa yang bisa memberikan dia untuk membantu di dalam proses dia untuk menuju ke jannah ya gitu ya. Insyaallah amin amin. Dan juga itu menyambungkan silaturahmi. Saya tuh kalau mungkin di YouTube saya itu ada, saya satu-satu saya hubungin teman SD-nya, teman SMA-nya, teman istri saya cerita dia, jadi ada hal-hal yang saya baru tahu juga mengasihkan, dan yang paling penting yaitu menyambungkan silaturahmi satu. Kedua, kalau ada janji-janji atau apa-apa hal yang ingin bisa dilakukan tapi belum, ya saya berusaha untuk menjalankannya. Jadi itu memang amanah ya. Memang saya lagi menghobikan diri untuk terus mengerjakan amanah itu. Ada kesenangan saya pribadi ya. Itu yang bisa mengobati beban hati saya juga. Kemudian tapi setelah 100 hari ini dari Om Ikang dan juga keluarga sendiri, apakah sudah lebih legowo atau gimana? Ya, legowo sih sebenarnya prinsipnya saya tuh hanya bisa lebih enak hidup ya. Saya pada saat saya ngaji ya, saya dikasih waktu ada obat inilah, obat insomnia inilah, ini apa dan macam-macam. Iya sih, orang baik ya, tapi nggak mengurangi rasa karena beban saya waktu itu luar biasa. Tapi kalau ngaji itu kayak ada link gitu ke sana. Jadi kayak saya jadi mengerti apa sih maksudnya gitu kok. Kan katanya ini yang terbaik kan. Kalau dia meninggal dalam kondisi yang terbaik, ya udahlah, kita kan sama-sama tahu posisi ceritanya kayak bagaimana kan. Tapi kita yang ditinggalin ya. Ini yang saya lagi cari. Ini yang terbaik nih. Ini yang saya pelajari. Jadi
hanya ya bahasa ilahi aja yang bisa menerangkan menurut saya ya. Bahasa dunia tuh nggak bisa menerangkan gitu. Emang iya, lu nggak boleh sedih terlalu lama ya. Oke, emang iya, siapa juga yang mau gitu kan. Tapi this is my ini kan, perasaan saya juga 30 tahun sama 38 tahun sama dia. Dan akhirnya saya embrace, tetap dia ada di diri saya gitu ya. Dan ya berjalan hidup tanpa fisiknya dia, tapi dia tetap ada sih. Nah gitu lah. Jadi ya mungkin jawabannya seperti itu. Anak-anak gimana? Kak Ciki sendiri Ciki beberapa hari lalu sempat upload beberapa foto dari WhatsApp ya, dari WhatsApp sama Almarhumah. Mungkin itu momen-momen yang terbaik foto-foto itu atau gimana? Oh iya, iya. Beberapa hari lalu wajar ya mas, namanya anak tuh kayak tiba-tiba kangen banget, tapi kangen sama orang yang udah gak ada kan kayak gak ada ujungnya. Dan emang kemarin beberapa hari yang lalu saya baru berani buka chat history di WhatsApp sama ibu, dan ngeliat di WhatsApp medianya kan ada foto-foto yang ibu kirimin. Jadi itu saya download, saya posting foto-foto yang ibu kirimin. Ya gitulah, karena kangen. Terus kayak ngeliat ibu sering ngirim foto selfie sama ayah, laporan mau take off atau apa yang kayak gitu, atau ada foto ibu sama ibu sayur langganan ibu di belakang, ibu ajak selfie, kayak ibu kan suka laporan kayak ibu beli ini ya, tahu, tempe, apa, sayur buat di rumah. Ibu kan suka tuh borong ibu sayur. Ya aku lagi lihat-lihat lagi karena malam-malam masih susah tidur sih. Terus sambil ngeliat ya klik download terus kan di galeri jadi ada banyak kan itu di galeri yang paling atas. Terus ya udah aku upload ke IG aja biar kalau kangen kayak bisa lebih mudah gitu. Sebenarnya itu aja sih, karena sebenarnya rasa paling dahsyat kalau menurut aku tuh kalau malam, mungkin karena aku juga masih susah tidur ya malam. Terus kan kita emang tidurnya kan tidurnya, terus aku paling terakhir masuk karena emang kayak capek ini sendiri dulu gitu. Dan kalau udah malam kadang ya ini kayak berharap masih ngirup hawa-hawa ibu kalau aku ya. Kadang aku bukain ini apa lemari ibu, kayak aku endus aja. Karena awal-awal tuh yang aku ngerasa mungkin ya masih ada tuh aroma-aroma ibu, antara mungkin parfum atau sabun apa tuh. Kok lama-lama udah mulai nggak ada aromanya, jadi kayak pure aroma parfum ayah atau apa gitu. Terus makanya aku kadang suka nyari aja di lemari. Emang rada aneh sih. Cuman kadang tuh kangennya aneh sih, elfnya. Terus kemana gitu. Jadi ya emang aku suka aja buka lemari ibu, masih ada sedikit aroma. Kalau Iya, mana? kalau kamu sudah bisa berdamai dengan kondisi atau gimana? Oke, berdamai ya. Sebenarnya sih kalau 100% berdamai masih dalam proses sih. Kalau untuk saya pribadi, even sampai detik ini pun juga aku masih berusaha untuk mencerna kalau emang kata yang menguasain yang terbaik tuh, aku masih berusaha untuk bisa mengerti dan menerima gitu kan. Ikhlas itu sebenarnya kan katanya ilmu yang paling susah di dunia itu kan sabar dan ikhlas kan. Itu nggak ada sekolahnya tuh, jadi itu benar-benar ilmu kehidupan gitu. Kami mungkin saya khususnya gitu masih dalam tahap untuk bisa menerima itu semua gitu. Tapi kita yang berusaha untuk sabar gitu ya, belajar sabar dan ikhlas gitu, sambil ya terus berusaha berbuat baik. Dan ya setiap beribadah habis selesai sholat ya selalu kirim doa buat ibu gitu sih. Karena yang namanya berdamai dengan keadaan itu ternyata sebuah proses kehidupan yang menurut saya tidak pernah berhenti gitu. Selama kita hidup itu akan mungkin ada stagesnya ya. Jadi ya udah lewatin aja prosesnya. Mungkin emang saat ini tuh ya kami dan keluarga yang masih dalam proses untuk mencerna kedukaan ini. Dan menurut saya itu wajar banget. Setiap orang yang pernah ditinggalkan pasti tahu rasanya. Ini kan tadi kan masing-masing mempunyai suasana kerinduannya sendiri gitu. Nah, ini gimana sih ketika mengalami itu, saling cerita atau benar-benar ya kan menjalankan itu rasa rindunya itu sendiri, atau gimana sih menguatkannya seperti apa ketika rasa rindu itu?
ujung. Karena kita cerita juga ya, Iya. cerita. Ya. Jadi memang ya apa kita selalu bertiga terus sih sekarang. Iya. Dan saya juga bilang sama anak-anak, kita tidak bisa seperti dulu lagi. Tapi kita harus bertahan dan kita menjadi tim yang kuat. Kita masih diberikan kehidupan, bersama kita masih ada kehidupan, kita masih bisa bermanfaat buat almarhum ibu dan juga buat orang lain. Karena mereka kan punya karya nih, semuanya punya karyawan, juga punya pemimpin, macam-macam. Jadi itu yang kita saling menguatkan, dan saya paham sekali masing-masing anak-anak saya itu punya sifat yang berbeda dalam mengelola duka ya, karena duka ini harus dikelola emang. Kalau nggak bisa melupakan, enggak lah, mungkin kita lupakan gitu. Ini kenangan yang terlalu bagus untuk dilupakan, ya kan? Aduh, jadi kita embrace, menerima ini dalam di dalam hati kita, dan biasakan hidup dengan cara seperti itu. Gitu, jadiin value, jadiin nilai tambah, dijadiin semangat justru gitu ya. Tapi emang itu berproses, tapi harus bisa seperti itu. Ya untuk Kak Ciki dan Kita Kak saling Bella, cerita jadinya. untuk Kak Ciki dan Kak Bella terbukti kan udah 100 hari nih. Masih banyak orang yang begitu peduli sama almarhum. Mungkin akan meneruskan jejaknya nggak sih? Jejak. Kalau ya dia meneruskan jejak ibu ya kebaikan-kebaikan ibu mungkin ya, tapi ya tentunya dengan kemampuan aku ya, karena aku nggak tahu kalau ayah dan Cici tapi mungkin mereka punya caranya sendiri-sendiri gitu. Ya kalau saya caranya untuk meneruskan kebaikan-kebaikan ibu mungkin ya sama seperti ayah, menjalin silaturahmi dengan keluarga, dengan teman-teman ibu, terutama orang-orang yang beliau sayang tuh kami coba untuk tetap jaga silaturahminya gitu ya, tetap berbuat baik, dan kalau bisa sedekah sebisa mungkin selalu atas nama ibu. Jadi biar ibu saya sudah tidak ada tapi pahalanya diharapkan terus mengalir gitu, pahala jariah gitu. Paling itu sih kalau meneruskan. Kalau lupa ya, kakak punya ide katanya bikin foundation. Oh, itu bukan ide aku. Jadi Iya, tapi ada, kakek yang ngomong kan? Iya, betul, jadi ada yang Insya Allah, ngomong. insya Allah. Ada Kalau yang ada manfaat. Ada yang ngasih saran ke keluarga kami gitu, kalau mungkin ke depannya akan dibikin foundation atas nama ibu, Yayasan. gitu, yayasan ya. Ya kalau emang itu untuk kebaikan ya kenapa enggak gitu. Jadi kita juga membuka peluang untuk itu gitu. Jadi di sini aku juga nggak sendirian, aku pasti juga akan butuh ayah dan Ciki sebagai kan kita semua keluarga gitu ya. Jadi dalam meneruskan kebaikan ibu juga aku nggak bisa sendirian sih. Jadi aku akan selalu butuh keluarga, aku akan selalu butuh ayah, aku akan selalu butuh Ciki, karena kita satu tim. Makanya kalau bawa nama ibu tuh harus benar-benar dijaga. Jadi kita nggak bisa meneruskan kebaikan ibu sendirian, harus bersama-sama. Tapi untuk dengan anak didiknya gimana? Anak didik? Untuk anak didiknya Ya maksudnya ya silaturahminya. Silaturahminya, iya. Kalau soal cara pendidikannya kan ibu udah iya berangkat ya. Jadi ya tadi datang pada banyak yang datang dari orang IBS. Lebih ke silaturahmi senang sih juga paling. ya. Karena kalau ilmu belum setinggi ibu saya, jadi ya kita menjaga silaturahmi. Ngobrol juga kamu tiba-tiba ngedidik dia di Enggak IBS dong. gitu kan? Enggak. Kan bukan dosen. Iya, jadi sesuai kapasitas. Tapi kalau emang ada yang bisa kita lakukan gitu, for the sake of our mom gitu, supaya Iya. sana ibu lebih bahagia gitu ya. Itu Kalau kepedulian. Iya, kita lakukan. Ini di sini sejak almarhum wafat sendiri, ini dalam urusan rumah tangga apa sih yang dikangenin, dan sejak wafat itu apakah dari keluarga ini atau dari yang melanjutkan gitu, entah itu dari kasih Iya. Iya sih. Iya dari ya, anak-anaknya dari pagi dia nyediain makan, karena ibunya kan sebelum meninggal pesan ya ayahnya diurusin. Belum optimal sih, sorry. Emang nggak akan mungkin kamu seperti itu. Ayah juga tidak berharap seperti itu. Tapi kamu punya kepedulian jadi cukup. Karena yang paling penting itu sebenarnya kepedulian.
teknisnya sih ya nggak bisa menggantikan ibu udah pasti lah. Ya itu tapi dia berusaha. Ayah udah belum minum vitamin belum gitu, apa dibawain vitaminnya waktu saya kemarin kerja sama adik nih, kakak juga begitu, pagi-pagi disiapin sarapannya gitu. Kadang masih suka Mereka berusaha, aku harus hargain, dan ya apa ya, ya itu cukup lah sebenarnya. Bagaimana kan kita ya harus survive kan. Oke. Makasih Oh ya Kak Ciki. mungkin ada lagi ini, ada apa terakhir aku sama almarhumah tuh dia menginspirasi lagu Jujurkan Keadilan itu idenya dari dia, dan akhir bulan ini saya pengen apa rilis Jujurkan Keadilan. Saya pikir relevan juga keadaannya seperti sekarang kan, banyak kejadian-kejadian apa tuh pemutusan apa perkara itu kasus banyak ini nggak jelas dan juga tidak imbang lah gitu. Namanya keadilan kok nggak jujur, maksudnya kayak namanya keadilan udah pasti jujur kan, ini nggak jujur kan keadilan. Saya sama Ras Muhammad ponakan saya itu sih sebenarnya bukannya promosi sih bukan, tapi ini kaitannya sama ibu itu akan Itu liriknya almarhum yang buat. iya ide ini apa tema Temanya. Jujurkan Keadilan itu ya. Kalau bikin lirik-liriknya itu aku juga sih sampai detailnya, tapi bagannya itu dia. Itu sebelum wafat berarti. Apa? Sebelum wafat. Sebelum wafat itu udah lama sih sebenarnya wafat, cuman aku belum sempet untuk ngerilis kan sekarang juga aku mau ngerilis belajar lagi sendiri kan. Dulu kan diurusin sama apa tuh namanya banyak yang ngurusin kan, Iya. sekarang ngurusin sendiri lah, pakai ada teman-teman yang membantu. Itulah mudah-mudahan bermanfaat lah itu. Amin. Oke, aman. Makasih banyak Om. Makasih. Makan dong ya, Ya. biar manfaat tuh.